Halo sahabat podcast, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Sehat bukan? Sebelum kita melanjutkan podcast pada kali ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dava Pramahardika. Saat ini saya duduk di bangku SMA kelas 10. Dan lebih tepatnya saya bersekolah di SMA Kolose de Brito, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas BUMN dan BUMS. Pastinya kalian sudah tahu BUMN dan BUMS itu apa? Kepanjangan dari BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, dan BUMS sendiri adalah Badan Usaha Milik Swasta. Kita akan membicarakan tentang pengertian, tujuan, dan contoh-contohnya. Mari kita masuk ke BUMN terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, yang perusahaan dan seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara. Dan apa saja sih yang dimiliki oleh negara mengenai BUMN ini? Nah, yang dimiliki oleh negara sepenuhnya itu adalah aset ataupun kepemilikan usaha tersebut. Nah, adapun juga untuk negara yang dimaksud ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bentuk BUMN-nya itu sendiri adalah nirlaba. BUMN sudah resmi menjadi milik negara dan tertaut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang lebih tepatnya dalam pasal 1, yaitu menyebutkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang sebagian modalnya atau seluruhnya adalah milik negara. Nah, bagaimana status pegawai dalam BUMN ini? Status pegawai dalam BUMN ini adalah sebagai karyawan swasta yang terkait dengan kontrak. Nah, hal ini seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Oleh karena itu, pegawai BUMN tidak termasuk pada kategori aparatur sipil negara atau ASN dan juga bukan pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, lalu fungsi BUMN itu apa sih? Nah, fungsi BUMN sendiri itu sama seperti badan usaha yang lainnya, yaitu terdapat beberapa fungsi yang perlu diketahui. Untuk tujuan utama dari fungsi tersebut, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kehadiran BUMN di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakatnya. Oleh karena itulah, mengapa tidak heran jika BUMN ini memiliki banyak sekali perusahaan di berbagai sektor industri. Lalu, apa sih tujuan BUMN tersebut? Tujuan dari BUMN adalah menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat Indonesia. BUMN sendiri hadir dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sebagai salah satu pelaku ekonomi guna memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Adapun untuk tujuan BUMN lebih lengkapnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 2, dan saya menemukan 5 tujuannya, yaitu 1. Memberi sumbangan untuk perkembangan perekonomian Indonesia, mengejar keuntungan, menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh sektor swasta dan juga koperasi, dan yang terakhir adalah turut aktif dalam memberikan bimbingan dan juga bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Di sini ada beberapa contoh dari BUMN. Dan BUMN ini terbagi dalam 14 sektor dan saya menyebutkan 3 saja, dan masing-masing 3 contoh itu saya sebutkan perusahaannya 3 karena 14 itu tidak cukup untuk waktunya. Maafkan saya karena tidak bisa menggunakannya secara lengkap, namun kalian bisa melihatnya sendiri dalam Google yang sudah saya tautkan di dalam deskripsi. Nah, 3 macam ini yaitu sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan tersebut yaitu ada PT Balai Pustaka, PT Bio Farma, dan PT Batan Teknologi. Lalu ada juga BUMN sektor jasa keuangan dan asuransi. Di antaranya adalah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT ASABRI. Lalu ada PT Bank Negara Indonesia atau PT BNI,
dan juga ada PT Bank Rakyat Indonesia atau PT BRI. Lalu selanjutnya adalah BUMN sektor konstruksi. Di antaranya adalah PT Andi Karya Tbk, PT Amarta Karya, dan PT Utama Karya. Setelah kita mengertikan BUMN, malah kita masuk ke BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. BUMN sendiri yaitu badan usaha milik negara. Namun, BUMS adalah badan usaha milik swasta. Tentu saja sesuai namanya. BUMS dikendalikan oleh swasta, baik itu perorangan maupun kelompok. Selain itu, BUMS adalah perusahaan penyedia lapangan kerja dengan tetap berorientasi pada profit. Walaupun dimiliki oleh swasta, tetapi BUMS adalah entitas bisnis yang tunduk pada peraturan Indonesia. Sehingga tanpa kepemilikan pemerintahan pun, badan usaha milik swasta tetap menjalankan kegiatan produksi sesuai undang-undang yang berada di Indonesia. Sektor swasta tidak dapat mengelola kegiatan produksi yang melibatkan sumber daya strategis karena bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, pemerintahanlah yang mengelola satu-satunya sumber daya tersebut. Setelah kita mengertikan BUMS, malah kita masuk ke ciri-ciri BUMS. Saya telah menemukan 6 ciri-ciri BUMS, yaitu 1. Modal sepenuhnya dimiliki oleh swasta. Yang tadi BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh negara, BUMS sendiri yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta. Lalu yang kedua ada berorientasi pada profit. Ciri-ciri BUMS adalah berorientasi pada profit. Tujuan ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik. Selain itu, dapat dilihat pula sektor swasta memiliki cukupan perbedaan dibandingkan BUMN. Lalu yang ketiga, yaitu pembagian laba berdasarkan porsi kepemilikan perusahaan atau saham. Pembagian laba pada BUMS adalah dilakukan secara adil dan transparan sesuai porsi kepemilikan saham tiap pemegang sahamnya. Lalu yang keempat, perusahaan swasta bisa melakukan penawaran saham di bursa. Ciri-ciri BUMS adalah pembiayaan dari saham dapat dilakukan dari penerbitan saham. Selain itu, perusahaan swasta juga bisa menerbitkan obligasi apabila tidak ingin komposisi pemegang sahamnya berubah. Lalu ada yang kelima, perusahaan swasta mendapatkan modalnya dari lembaga pembiayaan bank maupun non-bank. Lalu yang keenam adalah hak suara sesuai kepemilikannya. Lalu, apalagi perbedaan BUMN dan BUMS? Perbedaan BUMN dan BUMS adalah terletak pada sektor usahanya. Sektor usaha BUMN bersifat sepenuhnya kebutuhan umum yang tidak dapat dijangkau swasta. Sedangkan pada BUMS, sektor yang dikelola bukanlah sektor vital. Selain itu, BUMN juga memiliki kewajiban untuk melakukan bimbingan dan bantuan terhadap pengusaha kecil lain. Lalu, apa sih tujuan BUMS? Ada 4 yang saya temukan di sini, yaitu 1. Membantu pemerintahan meningkatkan kemakmuran melalui proses produksinya. Lalu yang kedua, meningkatkan devis negara. 3. Pendapatan di sektor pajak. Dan 4. Membuka lapangan kerja. Itu tadi tujuan dari BUMS, dan mari kita simak tentang jenis badan usaha milik swasta ini, teman-teman. Di sini saya menemukan 3, yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta campuran. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan BUMS ini? Kelebihannya BUMS itu adalah menyediakan produk dengan presisi, investasi lebih cepat, berkontribusi pada pendapatan negara, dan menyerap tenaga kerja. Lalu apa sih kelemahannya? 1. Kurang memperhatikan keadaan alam. Lalu sulit mendapatkan pinjaman, masalah pendanaan, dan tidak mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Oke teman-teman, itu adalah podcast singkat ya dari BUMN dan BUMS. Yap. Nah, mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan dalam podcast kali ini. Dan itu tadi adalah pembicaraan podcast dengan tujuan pembelajaran ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian menonton ulang lagi supaya kalian lebih paham lagi. Dan semoga ini bermanfaat bagi kedepannya. Dan saya berharap podcast kali ini bisa membantu kalian
dalam tahap pembelajaran. Saya Yones Dava Pramahadika, undur diri dari podcast malam ini.